Halo teman-teman, ketemu lagi sama Mongol. Jadi hari ini Mongol akan membahas mengenai kejadian di podcast Opera Entertainment di rumah Sultan Pamulang. Waktu itu Mongol lagi sementara syuting. Memang sebelum syuting pas di tangga rumah itu Mongol sudah melihat ada sosok yang kayak manggil-manggilin Mongol begitu. Itu di samping tangga yang buat naik ke atas ya, tempat kita berfoto itu. Jadi tapi baru ada sebenarnya ada satu yang kalau mungkin ada beberapa teman lihat tuh di podcast yang kita mau ke tempat sembahyang itu, sebenarnya kalau mau dilihat baik-baik itu ada anasir, ada beberapa yang mencoba kayak ingin ngedorong Mongol dari atas ke bawah tuh. Cuman yang paling keren tuh di bawah sebenarnya. Kita lagi podcast, lagi ngobrol-ngobrol, kita tahu Mbak Nova datang tuh udah kayak orang marah banget gitu. Terus dia langsung mencoba ngegampar Mongol, tapi langsung ketahan sama Didit, sama Caca, sama Nanda plus sama Bang Robi Purba. Jadi masih aman. Nah, cuman Mongol abis dari itu Mongol tuh keluar, maksudnya mau ngecek siapa sih yang ngerasukin si Nova ini gitu. Karena kan aneh, hari pertama kok digampar baru jadi anggota tim kan. Buat Mongol, kenapa nih si Nova gitu? Orang dia ceweknya nggak sebesar Caca gitu, tapi kekuatannya tuh lumayan mempengaruhi sampai harus 3-4 orang baru bisa handle dia. Baru pas Mongol keluar, kita baru mau mulai, Mongol masuk ke dalam, ini datang langsung ketemu Mongol itu, langsung Mongol teriak, Mongol mau keluar atau gua libas. Jadi maksudnya begini, ada beberapa lokasi yang Mongol datengin, memang ada unsur-unsur berhubungan dengan pihak kegelapan, pihak Fallen Angel, Dark Angel maupun Prince of the Darkness and the Game. Jadi pas Mongol ke lantai 3 itu sampai Mongol melihat kayak ada kolam, kayak disitulah kamuflase area. Jadi terkesan kayak gimana. Jadi buat teman-teman, apalagi yang pas kita hunting berdua sama Caca, terus baru yang terakhir waktu si Nanda kesurupan itu itu kayak mengintimidasi kita sih sebenarnya. Cuman mungkin orang yang nyurupin Nanda itu udah telat, kita memang udah mau closing gitu loh. Jadi mungkin dia merasa terganggu atau dia merasa tidak nyaman dengan kehadiran Mongol Caca yang melakukan hunting, atau mungkin adanya kita berlima di lokasi itu. Jadi memang kayak begitu. Cuman kalau mau dibilang teman-teman Mongol itu dukun, nah itu yang Mongol harus klarifikasi. Saya tidak pernah menjadi seorang dukun dan tidak punya rencana untuk menjadi seorang dukun. Saya mendingan menjadi seorang stand up. Karena kalau jadi seorang stand up berarti gue nggak ada beban kesalahan yang harus gue tanggung. Kalau gue jadi dukun nanti kan dibilang gak dalam Tuhan. Tapi satu hal yang pasti adalah buat teman-teman, anasir-anasir jahat yang ada di sekeliling kita bisa kita tanggulangi dengan cara keimanan kita kepada Tuhan. Jadi selama kita yakin dengan Tuhan yang kita miliki, selama kita yakin dengan Nabi yang engkau pilih, itu semuanya pasti akan menjadi sesuatu yang luar biasa, karena keyakinanmu itulah yang membuat engkau selamat, ya kan? Dengan adanya Tuhan dalam hidupmu, maka Tuhan akan menolongmu. Jadi kalau buat teman-teman khususnya yang beragama Kristen, ya kalau lo udah yakin dengan juru selamat yang lo pilih, yakini itu dan imani dan percayai. Jadi jangan sampai ada keraguan-keraguan dalam hati lo, ini benar gak sih Tuhan ada? Jangan sampai itu kejadian. Justru dengan kita ragu dengan kuasa Tuhan, itu akan menjadi bumerang buat kita. Jadi hal-hal anasir di luar yang tidak sesuai dengan kaidah yang Tuhan sudah beri buat kita, dia akan mencoba mengganggu. Kalau cuma mengganggu, mungkin kayak muncul bayangan, itu mah masih bagus. Tapi kalau dia ngegerayak, dia nyaplok, kan itu jadi bahaya. Baru di podcast Anomali itu Kang Mol bilang di situ benar, saya memang masih ingin dilakukan pembersihan diri, tetapi dengan catatan saya bukan yang menyodorkan diri. Pendeta itu yang harus menyodorkan diri dengan cara, ya pendeta itu harus cari tahu, harus tanya sama Roh Kudus,
harus tanya sama Tuhan, apalagi nih sama Mongol yang masih belum bersih. Karena kalau buat Mongol, gue sih merasa udah fine-fine aja. Kalaupun masalah setan masih ngikutin nih Prit kemana-mana, kita kemana-mana dia ikut, ya emang di kerjaannya begitu kan. Alkitab juga dibilang di agama Kristen, dia bagikan singa yang mengaum-ngaum, mencari cara untuk bisa nyaplok. Jadi wajar-wajar aja. Cuman saya sih selalu bilang, ya udah, saya tidak pernah menutup diri untuk dilakukan pelayanan pelepasan. Yang penting engkau yang akan melayani pelepasan Mongol harus tanya Tuhan, apalagi yang harus dibereskan. Jangan lagi gua dimulai dari awal. Nah, jadi anasir-anasir jahat itu, kalau mungkin bahasa kasarnya ampas-ampas. Ampas-ampas itu udah tinggal di alur udara kok, bukan di alur diri. Kan merekanya yang tidak mau menerima Mongol keluar. Tapi kan Mongol yang membuat. Kan keputusannya ada di Mongol. Ya gue udah menyatakan diri keluar, so kenapa harus teman-teman pada ribet. Jadi buat teman-teman semuanya, apalagi yang suka nonton opera, ingat baik-baik, Mongol bergabung dengan opera bukan karena paksaan atau karena himpitan ekonomi, tidak. Mongol diajak bergabung karena memang Mongol suka. Karena saya juga masih seorang seniman, masih seorang entertainment. Nah, jadi ya udahlah, kan dari situ Mongol dapat duit setiap kali syuting, ya kan? Ya puji Tuhan, kan otomatis duitnya bisa buat rumah Mongol, buat adik-adik Mongol. Apalagi nanti rencana tanggal 1 Oktober Mongol udah mau ada konten terbaru tentang penelusuran di daerah-daerah tertentu yang kamu sama Kak Angki lakuin. Jadi nanti akan ada akunnya di YouTube. Jadi kalau kamu udah mulai promoin, jangan lupa di subscribe ya akun tersebut. Jadi memang kamu pingin membahas penelusuran tapi dengan cara kamu nggak pakai kemasukan. Kalaupun ada kasus kemasukan, tapi kamu akan melakukan pengusiran dengan cara Kristen. Begitu. Jadi Mongol pingin memberi pemahaman berbeda kepada teman-teman yang pingin kayak gimana sih Mongol, versi Mongol kalau penelusuran gitu. Jadi Mongol kayak pingin menerangkan dalam setiap penelusuran apa aja yang harus diperhatikan, term and condition apa aja yang harus kita lihat, harus kita mappingin baik-baik. Jadi Mongol pingin begitu. Nanti mulainya di 1 Oktober 2021. Nanti nama akunnya apa? Tidak di Mongol Stress Channel, tapi akan ada akun sendiri. Jadi buat teman-teman jangan lupa nanti di subscribe ya akun tersebut. Rencana Mongol akan masukin tentang penampakan di podcast, di konten sebelumnya di opera yang kamera Mongol, tim Mongol nangkep kuntilanak merah di sebuah gedung. Itu adalah konten paling pertama yang akan Mongol masukin di konten terbaru penelusuran Mongol. Mungkin teman-teman ada usulan nama kontennya, nama akunnya apa? Ghostbuster by Mongol atau apa? Mongol Stress Seeking Satan atau terserah. Jadi dikomenin ya nanti kalau pingin usulan apa kontennya dan sebagai nama konten paling penting. Soalnya Mongol sampai sekarang belum ketemu nama kontennya apa, Mongol Ghostbuster Team atau Ghostbuster Team atau Telisik Satan atau apa, atau waspadalah, belum tahu Mongol. Jadi belum pernah ketemu, sampai hari ini belum ketemu nama konten. Jadi buat teman-teman di podcast ini, di konten ini Mongol berharap teman-teman memberi usulan apa nama kontennya. Ya, apa nama konten terbaru Mongol yang akan melakukan hunting untuk dunia kegelapan. Oke Jai, Mongol tunggu. Jadi buat teman-teman semuanya ingat baik-baik, keyakinan dirimu kepada Tuhanmu akan mempengaruhi hidupmu untuk menjadi seorang yang berani atau tidak. Tapi selama engkau yakin dengan Tuhan dan pilihanmu, maka Tuhan akan yakin dengan dirimu dan dia akan melakukan apa yang menjadi bagiannya karena kita sudah melakukan apa yang menjadi bagian kita. Jadi perlindungan, penyertaan, dan penjagaan Tuhan kepada diri kita akan berlaku sempurna. Jadi sebenarnya teman-teman di konten podcastnya opera yang tentang kasus nanda kan orang banyak yang bilang, ih Mongol tuh hebat banget, diam sekali megang nanda disuruh keluar. Sebenarnya begini teman-teman, itu kan konten, ada yang pinginnya di blow up, maksudnya dibikin lama.
Nah, Kamongol di bagian selalu ke bagian yang terakhir. Jadi buat nggak, kalau bisa ya langsung keluar aja gitu. Karena seseorang yang merasuki tubuh seseorang jangan diberi peluang untuk ditanya kebanyakan. Itu sejujurnya dari cara satanik. Jadi sebenarnya kalau di satanik itu di ajaran agamanya Kamongol juga, kalau ada yang begituan jangan ditanya lama gitu. Jangan ditanya. Maksudnya kalau kita makin nanya lama, nanti kamuflasenya akan ngembet kasus, akan membuat atmosfer akan menjadi lebih dingin karena akan masuk sosok-sosok yang lain. Nah, itu udah ribet. Karena satu aja masuk kita udah mumet, apalagi tahu-tahu di saat yang bersamaan ada yang ngedombleng. Nah, itu yang jadi bermasalah. Jadi kalau di saat orang bilang, kalau setiap kali kerasukan kenapa kamu jarang kelihatan di alur kamera? Sebenarnya bukan kamu jarang kelihatan, kamu lagi ngejaga jangan sampai ada anasir lain yang merasuki tubuh orang yang sama. Jadi itu ceritanya. Itu ya kenapa Kamongol kadang-kadang Kamongol dirinya depan pintu, karena Kamongol melakukan backup. Terus kalaupun Kamongol menghilang, Kamongol lagi nyari tahu yang ngerasukin orang tersebut apakah dari unsur teritori atau dari unsur di atas teritori. Karena kalau di unsur teritori kan gampang, dibisikin juga bisa keluar sejujurnya. Cuman, nah itu yang Kamongol akan beberapa kali udah pernah melakukan 2 kali, bahwa di setiap orang yang mengalami kerasukan itu harus diingatkan bahwa alam bawah sadarnya tuh sebenarnya masih ada. Nah, nanti di konten selanjutnya itu, kalau itu nanti ada, itu juga kalau ke shoot. Jadi buat teman-teman semuanya, jadi Kamongol bukan lari atau kayak takut atau enggak, Kamongol tuh nge-backup, jaga. Sama kayak di konten yang kemarin tayang semalam yang part 3, Bang Obi depan, Bang Mongol belakang, karena anasir jahatnya tuh ada di depan Mongol. Yang kita udah matiin lampu, terus disuruh teman-teman lihat ada apa kan. Nah, itu Kamongol itu menahan yang di sana itu, karena yang di sana itu yang bersosok api dengan jubah api. Jadi itu yang Kamongol jaga. Karena kalau enggak, takutnya teman-teman tim, kru kehantem begitu. Terus yang paling terakhir Kamongol meminta tolong buat teman-teman yang punya sixth sense, yang punya mata terbuka, bisa nggak Kamongol minta tolong digambar siapa sosok yang menjaga kamu? Kan pasti kelihatan tuh. Nah, digambarin aja seperti apa sosok yang menjaga. Ingat, menjaganya di 3 sisi ya, kiri, kanan, atas. Nah, gambarin siapa aja yang menjaga, nanti dikirimin di YouTube Kamongol hasilnya, atau nanti dikirimin di tim penelusuran Kamongol di WA di 0811 99 3579. Namanya Adi, 0811993579. Nah, sosok yang menjaga Kamongol menurut penglihatan kalian itu siapa? Ingat, sosok yang di kiri, kanan, dan yang di atas. Oke, Kamongol tungguin ya. Kamongol kan kemarin ada podcast undangan untuk ngebahas tentang satanik, dan itu Kamongol kasih lihat beberapa aksesoris Kamongol. Itu memang benar aksesoris Kamongol, tapi mohon maaf, aksesoris tersebut tidak ada hubungannya dengan satanik. No, itu aksesoris yang Kamongol beli, dan yang lain yang pemberian. Jadi kayak begini, ini beli, ini gue beli di Beijing, Barok, ini Sitrin. Jadi Kamongol beli, jadi bukan dari satanik ngasih. Satanik nggak pernah ngasih batu. Kalaupun dia ngasih batu, dia ngasihnya berlian. Nggak mungkin dia ngasih Sitrin. Oke coy, karena buat satanik ketidakmewahan adalah salah satu dosa. Jadi otomatis nggak mungkin dia ngasih kalung segini yang cuma ada 80.000 gitu. Jadi buat teman-teman, satanik tidak pernah memberi batu. Kalau dia memberi batu kepada anggota yang dia pilih, tapi tidak dalam bentuk batu, biasanya tato. Jadi ternyata Kamongol masih nyimpen barang-barang setan. Gak ada. Jadi semua aksesoris yang dikasih lihat itu adalah aksesoris punya Kamongol dari hasil memberi, dikasih oleh orang. Kayak cincin ini dikasih sama orang kaya. Cincin ini dikasih sama orang kaya. Ini Kamongol beli. Ini Kamongol beli. Jadi dari hasil membeli, bukan dari dikasih oleh satanik. Tidak. Satanik tidak pernah memberi batu. Kalaupun dia ngasih batu, biasanya skull ring. Itu apa namanya? Cincin tengkorak yang ada rubi matanya, ada berlian jidatnya. Oke coy? Ini semua gue beli.
Jadi buat teman-teman jangan sampai salah kaprah, nanti bilang, ih pantesan kamu Mongol belum beres karena ternyata masih nyimpan barang-barang setan. Nggak ada, gua beli ada beberapa yang memang punya dari kecil. Oke coy, Swadi. Pokoknya terima kasih, jangan lupa di subscribe ya akun Kamu Mongol yang baru. Usulkan apa namanya. Dadah.